Semoga belas kasih Allah yang boleh dialami oleh panjenengan yang menjalani isolasi mandiri, belas kasih Allah yang sama juga yang dirasakan oleh yang sehat, sehingga kepedulian semakin dikembangkan, saling membantu terus diupayakan, yang terbaik yang diusahakan. Dengan terang sabda Tuhan, kita terus-menerus bersandar pada Dia agar beban-beban kita diringankan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, remaja, dan anak-anak kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Hari ini tanggal 15 Juli, kita bersama dengan Gereja Kudus memperingati salah seorang sucinya, yakni Santo Bonaventura, seorang pengikut dari Santo Fransiskus Assisi. Bonaventura yang dilahirkan tahun 1221, meninggal tahun 1274, sebagai seorang pribadi yang pada masa kanak-kanaknya hidup dalam kondisi sakit-sakitan. Namun Tuhan punya rencana untuk pribadi ini yang senyatanya Tuhan ingin menggunakannya. Bonaventura juga digelari sebagai imam dan pujangga gereja, sekalipun ia sebagai orang yang cerdas, orang yang pandai, karena melalui Bonaventura juga upaya-upaya pembenahan bagi para biarawan dilakukan juga dengan bersekolah di pendidikan yang tinggi. Bonaventura melihat bahwa ilmu juga menjadi cara Allah berkarya. Sekalipun sebagai seorang yang cerdas, Bonaventura tetap memperlihatkan hati yang lemah lembut, hati yang berbelas kasih seperti Allah sendiri. Romo, Bapak, Ibu, Suster, Buder, sahabat muda, remaja, dan anak-anak kasih Tuhan Yesus Kristus, berkah dalam. Berkah dalam. Di saat kita bersama dengan gereja memperingati salah seorang kudusnya, yakni Santo Bonaventura, yang terkenal kecerdasannya, yang mengupayakan supaya ilmu pengetahuan dipelajari, juga di pendidikan para kaum biarawan, tidak lain dan tidak bukan untuk membangun kesombongan, tetapi untuk mengembangkan semangat pelayanan yang penuh belas kasih dan rendah hati. Dan di saat kita bersama dengan Gereja Kudus memperingati seorang kudus ini, sabda Tuhan yang kita dengarkan yang diambil dari Injil Santo Puan paru-paru kita masing-masing. Namun senyatanya pada masa pandemi ini, udara tidak lagi menjadi bagian yang cuma-cuma. Udara atau oksigen menjadi bagian yang dikejar dan dicari oleh banyak orang. Tidak jarang terjadi juga di mana banyak orang membutuhkan udara karena COVID-19. Senyatanya ada juga yang menimbunnya, ada juga yang menyimpannya, ada juga yang dipakai untuk mencari keuntungan sendiri, dan sebagainya.
seakan-akan tidak mau tahu atas penderitaan sesamanya. Belas kasih membantu sekalian orang untuk mempunyai kepedulian terhadap yang lainnya. Yang menimbun oksigen di sana tidak memiliki hati belas kasih. Tidak ada hati untuk meringankan yang letih lesu dan berbeban berat. Sebaliknya, lebih memikirkan egoisme pribadi, kepentingan-kepentingan tertentu, itu yang terjadi. Kita sekalian yang masih terus-menerus berada dalam himpitan pandemi corona ini, diajak untuk bersandar pada Yesus, sumber belas kasih seutuhnya. Kita juga diajak untuk menaruh harapan pada Dia. Salah seorang teman yang mengirimkan foto saat menjalani isolasi mandiri juga memfoto tempat berbaringnya, di mana di sana selain ada oximeter juga ada tabung oksigen serta juga ada rosario yang tergeletak di samping bantalnya. Dan teman yang menjalani isolasi mandiri itu men-sharingkan pengalamannya. Semua yang saya pakai memang membantu, tetapi kekuatan yang paling besar yang sungguh mendukung, memberikan daya harapan, tidak lain melalui doa-doa dan bersandar pada Tuhan Yesus bersama dengan Bunda Maria. Ini yang disaringkan oleh salah seorang teman yang menjalani isolasi mandiri. Maka panjenengan yang menjalani isolasi mandiri, semoga tidak berkecil hati. Semoga kondisi yang sedang panjenengan alami tetap mengajak kita sekalian, panjenengan pun juga didukung oleh yang lainnya, melalui doa-doa mereka, doa-doa kami, agar panjenengan meletakkan beban-beban panjenengan, rasa sakit panjenengan kepada Dia yang mengajak kita sekalian untuk datang padanya yang letih lesu dan berbeban berat. Semoga belas kasih Allah yang boleh dialami oleh panjenengan yang menjalani isolasi mandiri, belas kasih Allah yang sama juga yang dirasakan oleh yang sehat, sehingga kepedulian semakin dikembangkan, saling membantu terus diupayakan, yang terbaik yang diusahakan. Mari dengan terang sabda Tuhan, kita terus-menerus bersandar pada Dia yang selalu mengajak untuk datang padanya agar beban-beban kita diringankan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, serta siapa saja yang kita doakan dalam Ekaristi ini, juga untuk yang beda-beda agama dan keyakinannya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita ditutup suarakan belas kasih Allah. Amin.